Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1561. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Ye Guan begitu mati rasa. Tak lama kemudian, ia menyadari ada kekuatan misterius yang tengah menyerbu ke arahnya. Wajah Ye Guan berubah drastis dalam sekejap. Dia mendongak, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Apa-apaan? Karena kekuatan itu sungguh kuat. Dan pada saat itu juga seluruh rumah itu langsung tenggelam dan dalam sekejap mata mencapai bagian bumi yang paling dalam. Di luar gelap gulita, dipenuhi tanda-tanda hitam aneh. Rune hitam ini tersebar rapat di mana-mana, memancarkan kekuatan misterius yang menutupi dan mengisolasi segalanya. Di luar tanah, seberkas kesadaran ilahi turun, dan kesadaran ilahi itu melihat sekeliling. Tak lama kemudian, sinar kesadaran spiritual itu menunduk melihat tanah, namun tidak menemukan apapun. Ye Guan tidak dapat merasakan jejak kesadaran spiritual itu saat ini, tetapi dia dapat merasakan krisis yang mengerikan. Dia tahu bahwa ada orang yang sangat berkuasa di luar bawah tanah. Dia masih sedikit bingung, apa yang sedang terjadi. Ye Guan memandang pria berjubah merah di kejauhan. Lelaki itu memiliki ekspresi serius, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Pada saat ini, gumpalan kesadaran spiritual di luar tanah menghilang. Ye Guan tiba-tiba merasakan bahwa rasa krisis menghilang. Pria berjubah merah itu bersantai dan hendak melepaskan formasi dan meninggalkan bawah tanah. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tunggu." Pria berjubah merah itu menatap Ye Guan, dan Ye Guan berkata, "Tunggu sebentar lagi." Pria berjubah merah itu menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak lagi tertarik pada Ye Guan, dan dia tidak berbicara. Setelah beberapa saat, tiba-tiba aura ilahi itu muncul lagi di luar tanah. Ekspresi pria berjubah merah itu berubah sedikit jelek. Kali ini, kesadaran ilahi tidak bertahan lama dan cepat menghilang. Ye Guan berkata, "Baiklah." Pria berjubah merah itu menatap Ye Guan dengan tatapan aneh di matanya. Ye Guan berkata, "Senior, apa yang barusan kamu katakan?" Pria berjubah merah tetap diam. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Senior, kita sekarang berada di kubu yang sama." Pria berjubah merah berkata, "Itu milik kuil para dewa." Ye Guan sedikit mengernyit dan bertanya dengan ragu, "Kuil para dewa?" Pria berjubah merah berkata, "Itu berarti percaya pada kehendak Tuhan." Ye Guan berkata, "Apakah mereka sama dengan mereka yang berada di perbatasan antara dunia maya dan dunia nyata?" Pria berjubah merah mengangguk, wajah Ye Guan menjadi gelap. Pria berjubah merah itu berkata, "Jangan terlalu khawatir. Yang disebut dewa di perbatasan dunia maya dan nyata juga percaya pada kehendak para dewa, tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk. Mereka berjuang untuk mendapatkan benda suci di tubuhmu. Selain bertahan melawan dunia luar, mereka juga memiliki tujuan lain, yaitu menggunakan benda ini untuk memasuki kuil para dewa." Ye Guan Dao, "Bisakah kita pergi sekarang?" Dia tidak lagi peduli dengan tanah asing ini dan kuil para dewa. Dia sekarang hanya ingin melakukan satu hal, yaitu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan mengalahkan pemilik Dadao Pen. Asal dia bisa mengalahkan pemilik pena Dadao, dia tak akan lagi menjadi sasaran bajingan ini. Tidak hanya itu, orang ini harus membantunya menegakkan ketertiban. Pria berjubah merah itu berkata, "Kau duluan." Ye Guan menatap laki-laki berjubah merah itu, dan tatapan matanya langsung berubah dingin.
Pria berjubah merah itu tahu bahwa dia salah paham, dan buru-buru berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Kami tidak berpura-pura mematuhimu. Tetapi kamu datang ke sini melalui metode khusus, dan metodemu tidak cocok untuk kami." Ye Guan berkata, "Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk sampai ke tempatku?" Pria berjubah merah berkata, 3 hari, 3 hari. Ye Guan mengangguk. Oke, saat hendak beranjak pergi, tiba-tiba dia menoleh ke arah lelaki berjubah merah. "Buku kuno apa yang kau sumpahkan kepadaku sebelumnya?" Pria berjubah merah berkata, "Kitab takdir." Ye Guan Dao, "Mengapa sumpahku membuat kuil para dewa khawatir?" Pria berjubah merah itu berkata dengan suara yang dalam, "Buku takdir ini adalah benda suci kuil para dewa. Buku ini berisi kekuatan penghujatan. Jika kau bersumpah dengannya, itu sama saja dengan menghujat kehendak Tuhan. Dia akan menandaimu dengan tanda penghujatan, yang akan membuat mereka khawatir." Ye Guan Dao, "Bisakah kau meminjamkannya padaku?" Pria berjubah merah itu sedikit malu. "Mengapa kamu menginginkan buku ini?" Ye Guan berkata, "Aku punya kegunaan tersendiri untuk itu. Jangan khawatir, Senior Zongxin menjamin bahwa aku akan mengembalikannya saat waktunya tiba." Pria berjubah merah itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah." Sambil berkata demikian, dia menyerahkan buku takdir kepada Ye Guan. Ye Guan menyimpan buku takdir, berbalik dan menghilang di tempat. Setelah Ye Guan pergi, sebuah suara misterius tiba-tiba terdengar di lapangan. Konsekuensi sumpahnya begitu besar. Pria berjubah merah itu berkata dengan lembut, seperti yang diduga, dia adalah orang yang dipilih oleh Tuan Zongxin. Suara misterius itu bertanya, "Apakah kita benar-benar akan memperjuangkannya?" Pria berjubah merah bertanya, "Apalagi?" Suara misterius itu ragu-ragu, lalu berkata, "Dia telah bersumpah sekarang. Bahkan jika kita tidak ikut berperang, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap kita." Kegilaan, pria berjubah merah itu menatap dingin ke pilar batu di sebelah kanan. "Mengapa kau begitu picik? Baik itu hidup atau pekerjaan, hal terburuk adalah melakukan transaksi satu kali atau membakar jembatan setelah melewatinya. Jika kita tidak memiliki kemampuan, itu masalah lain. Tetapi jika kita memiliki kemampuan, kita harus menepati janji kita. Jika tidak, kita tidak hanya akan menyinggung pendekar pedang di depan kita, tetapi juga Zongxin. Ingat, jangan biarkan keuntungan kecil di depanmu membutakan pikiranmu. Seringkali, bencana besar muncul dari sedikit pikiran jahat di hatimu." Suara itu tidak berani mengatakan apapun lagi. Pria berjubah merah itu mengalihkan pandangannya dan berkata, "Ayo segera berangkat ke reruntuhan kuno." Setelah Ye Guan kembali ke reruntuhan kuno, dia menemukan Gu Pan, yang masih berlatih dengan gila-gilaan. Selama kurun waktu ini, orang ini telah berlatih seperti setan. Dia tiba-tiba berkata, "Saudara Gu Pan, kita akan bertarung." Di kejauhan, suara Gu Pan terdengar, "Aku akan keluar setelah pertarungan dimulai." Ye Guan mengangguk, "Aku merasa lega dengan kata-katamu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi keluar. Ibu kota para dewa kuno kini telah menjadi kota yang hancur, telah lama hilang dari kemakmurannya sebelumnya. Seorang lelaki tua berjubah putih muncul di samping Ye Guan, dan Ye Guan berkata, "Kita harus bertahan selama 3 hari." Orang tua berjubah putih menatap Ye Guan, 3 hari. Ye Guan mengangguk dan berkata, "Kita harus bertahan selama 3 hari." Orang tua berjubah putih berkata, "Itu seharusnya tidak menjadi masalah besar." Ye Guan menoleh ke arah lelaki tua berjubah putih itu, "Apakah kamu punya kartu lainnya?"
Orang tua berjubah putih itu mengangguk. Ada formasi lain. Sambil berbicara, dia melihat ke tanah. Formasi yang dibangun sendiri oleh kaisar saat itu dapat menghalanginya untuk sementara waktu. Ye Guan berkata, "Itu bagus." Dia berhenti sejenak dan kemudian bertanya, "Apakah Anda sudah membuat pengaturan untuk penduduk asli di sini?" Orang tua berjubah putih itu berkata, "Mereka semua telah meninggalkan tempat ini." Ye Guan mengangguk sedikit. Dia menatap ke kedalaman langit berbintang dan melihat pemilik Dao Pen. Pemilik Dao Pen yang tengah memecah formasi itu menyadari tatapan Ye Guan dan ikut menoleh ke arahnya. Berhadapan langsung, sang Master Dao Pen tersenyum dan berkata, "Kali ini, akhirnya akan segera berakhir." Ye Guan mengangguk, memang akan segera berakhir. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Guru Dao Pen Agung, saya ingin tahu apakah Anda masih ingat bahwa ayah saya meminta kita untuk datang ke sini agar kita masing-masing dapat mendirikan sebuah ordo dan kemudian melihat ordo mana yang lebih baik." Pemilik Avenue Pen tersenyum dan berkata, "Menurutku, hanya pemenang yang memenuhi syarat untuk menegakkan ketertiban. Bagaimana menurutmu?" Ye Guan mengangguk, "Benar, hanya dengan kekuatan, ketertiban dapat ditegakkan. Tanpa kekuatan, sekalipun ketertiban telah ditegakkan, hal itu tidak akan bertahan lama." Di samping Master Dao Pen, Hao Shen tiba-tiba bertanya, "Apakah dia punya kartu lagi?" Pemilik Dao Pen berkata dengan tenang, "Tentu saja." Hao Shen menatap pemilik Dao Pen, yang tertawa, "Tentu saja, selama dia tidak memanggil siapapun, tidak masalah kartu truf apa yang dimilikinya." Hao Shen menatap pemilik Dao Pen, "Bagaimana jika dia meminta bantuan?" Pemilik Dao Pen berkata dengan tenang, "Itu tidak masalah, aku akan mengurusnya." Hao Shen mengangguk, lega. Dengan beroperasinya pemilik Dao Pen, beberapa segel dunia ini secara bertahap terangkat, dan aura yang kuat secara bertahap muncul di berbagai tempat. Di ibu kota Dewa Kuno, Ye Guan memanggil semua orang kuat dari kerajaan Dewa Kuno. Orang tua berjubah putih, pengawal Dewa Kuno memimpin Gu Chen. Tetapi sekarang hanya Gu Chen yang tersisa dengan jiwanya, dan itu masih sedikit tidak lengkap, tetapi keinginannya untuk bertarung memang sangat menakutkan. Selain itu, ada banyak penjaga Dewa Kuno di ibu kota Dewa Kuno. Para penjaga Dewa Kuno ini dulunya adalah para prajurit kuat di puncak level 90. Namun kini, hanya kemauan mereka yang tersisa. Memang tidak banyak orang kuat di pihak kerajaan Dewa Kuno. Ye Guan menatap lelaki tua berjubah putih di depannya dan bertanya, "Bagaimana aku bisa memerintah para dewa kuno di tanah reruntuhan dewa?" Orang tua berjubah putih itu berkata, "Kamu bisa melakukannya kapan saja." Ye Guan mengangguk, dia menatap ke kedalaman langit. "Kalau begitu mari kita mulai." Orang tua berjubah putih itu terkejut dan bertanya, "Apakah kita akan menyerang terlebih dahulu?" Ye Guan berkata, "Tentu saja. Kalau tidak, mengapa tidak menunggu sampai mereka tidak diblokir lagi sebelum bertarung? Tentu saja kita akan bertarung sekarang." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan bangkit dari tanah, menyerbu ke arah pemilik Dao Pen. Orang tua berjubah putih itu menggelengkan kepala dan tersenyum. Dia tidak menyangka Tuan Ye ini tidak akan bermain sesuai aturan. Tanpa basa-basi lagi, dia dan beberapa orang kuat di sampingnya melesat ke angkasa dan menyerbu ke arah pemilik Dao Pen. Melihat Ye Guan dan yang lainnya bergegas mendekat, pemilik Penada Dao tampak sangat tenang, tidak terkejut sama sekali, karena dia tahu bahwa pengkhianat ini tidak akan membiarkannya melepas segel dengan mudah. Pemilik Dao Pen tidak bergerak. Dewa Hao di sampingnya tiba-tiba melangkah maju.
hanya satu langkah, dan kekuatan ilahi yang mengerikan tiba-tiba turun dari kedalaman langit. Dia juga sekarang dalam keadaan tersegel, jadi kekuatannya kurang dari 30% dari periode puncaknya. Akan tetapi, meski begitu, tekanannya sangat mengerikan dan menyebabkan beberapa orang kesulitan bernapas. Ye Guan yang berada di depan, memusatkan pandangannya, lalu mengayunkan pedangnya, menghancurkan tekanan tersebut, dan pedang itu langsung menerjang ke arah pemilik Dao Pen. Tetapi pada saat ini, Hao Shen tiba-tiba muncul di depannya, mengepalkan tangan kanannya, dan meninju ujung pedangnya. Wah, saat gelombang kejut meletus, mereka berdua mundur dengan keras. Begitu Ye Guan berhenti, Hao Shen juga berhenti. Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Lumayan." Ye Guan menoleh dan melihat lelaki tua berjubah putih dan orang lain yang tidak jauh darinya dihentikan oleh dua hantu. Dua dewa, meskipun para dewa ini disegel, mereka dapat menggunakan sebagian kekuatannya. Selain itu, Dewa Iblis juga muncul di samping pemilik pena Dao pada saat ini, melindungi pemilik pena Dao. Terlebih lagi, semakin banyak dewa akan muncul. Ye Guan terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Tolong bantu aku, orang bijak." Begitu dia selesai berbicara, sinar cahaya putih melesat ke langit dari reruntuhan ilahi. Orang bijak dari kerajaan Tuhan kuno, ratusan cahaya putih melesat ke langit dan langsung menuju ke pemilik Dao Pen. Pemilik Dao Pen tiba-tiba tertawa aneh. "Ye Guan, kau benar-benar telah tertipu." Di kejauhan, Ye Guan mengangkat sudut mulutnya sedikit. "Benarkah?" Sang Master Dao Pen tiba-tiba menyipitkan matanya, seolah menyadari sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Bab 1562. Mereka yang percaya padaku akan memiliki kehidupan kekal. Pemilik Dao Pen tiba-tiba menoleh menatap iblis di sampingnya, dan yang menyambutnya adalah sebuah tinju besar yang memancarkan energi iblis mengerikan. Orang yang melakukan gerakan itu tidak lain adalah Dewa Iblis yang berdiri di sampingnya. Pemilik Dao Pen terkejut. Dia tidak menyangka iblis akan tiba-tiba berbalik melawannya. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada waktu untuk berpikir, sebab tinju Dewa Iblis sudah menghantamnya dengan keras. Jadi dia terpaksa menyerah untuk membuka segel itu. Dia menunjuk dengan satu jari, dan segel Dao Agung pun muncul. Ledakan, saat segel Dao hancur. Pukulan iblis itu mendorong penguasa Dao Pen mundur hampir 1000 kaki. Setelah berhenti, pemilik Dao Pen tampak sedikit tidak senang. Dia menatap Dewa Iblis itu. Mengapa? Di kejauhan, Dewa Hao juga melihat ke arah Dewa Iblis. Dia tidak menyangka bahwa Dewa Iblis akan tiba-tiba berbalik melawannya. Dewa Iblis tersenyum dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Pemilik pena Dao menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dewa Iblis tersenyum dan berkata, "Tuan Dao Pen, ketika aku bertanya apakah kau bisa membunuh Tuan Muda Ye ini, kau berkata tidak. Dengan kata lain, bahkan jika kau menang, kau tidak bisa membunuh Tuan Muda Ye ini. Ini membuktikan bahwa kekuatan orang di belakangnya pasti lebih tinggi darimu. Jika memang begitu, mengapa aku tidak memilih seseorang dengan masa depan yang lebih baik?" Mendengar perkataan Dewa Iblis, pemilik pena Avenue tiba-tiba tertawa. "Bagus, bagus, bagus, sangat bagus." Dia tidak menyangka sepatah kata yang diucapkannya tadi akan menyebabkan setan ini berbalik melawannya. Tampaknya orang masih belum bisa jujur. Orang jujur akan menderita kerugian. Hao Shen tiba-tiba bertanya, "Apakah ini keputusanmu?" Dewa Iblis tersenyum dan berkata, "Ini keputusanku. Sejujurnya, aku lelah menjadi pion orang lain.
Tentu saja, orang-orang sepertimu dan aku harus menjadi pion karena kita percaya pada kehendak Tuhan. Kita tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Tapi kali ini, bahkan jika aku harus menjadi pion, aku harus memilih pemain catur yang baik. Haos Hen mengangguk. Oke, iblis tertawa dan perlahan-lahan mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, aura iblis yang mengerikan terpancar darinya. Iblis, dia berada di persimpangan antara dunia maya dan dunia nyata, dan dia mempraktikkan cara ajaib. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Hao Shen sama sekali. Tetapi pada saat ini, segel di tubuhnya belum terangkat. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan segel dewa muncul di tangannya. Dia diam-diam melafalkan mantra yang diajarkan oleh Zhong Xin, dan tak lama kemudian, segel pada dewa iblis mulai menghilang sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, mata dewa Hao langsung menyipit. Ye Guan tiba-tiba mengangkat segel para dewa, dan suaranya memancar bagaikan guntur. Aku telah menjadi penguasa segel ini. Aku mewakili para dewa. Siapapun yang percaya padaku akan hidup selamanya mulai sekarang. Segel Tuhan? Zhong Xin juga bingung. Dia buru-buru berkata, saudaraku, benda ini tidak memiliki fungsi ini. Jangan menyombongkan diri. Setelah mengatakan ini, dia langsung berhenti. Baru saat itulah dia menyadari bahwa orang ini sedang mencoba menipu. Di bawah penerangan segel ilahi, Ye Guan bagaikan dewa. Semua orang di lapangan tercengang, kehidupan kekal. Mereka tidak lemah dan memiliki umur panjang. Namun itu bukan keabadian, umur mereka terbatas. Dan sekarang orang ini berkata jika Anda percaya padanya Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Apa-apaan? Apakah segel ilahi ini memiliki fungsi ini? Pada saat ini, pemilik kuas besar itu tiba-tiba datang dan berkata, Ye Guan, kamu hanya membual tanpa berpikir. Ye Guan menatap pemilik Dao Pen, yang begitu marah hingga tertawa. Hidup abadi? Apakah benda ini bisa memberi orang hidup abadi? Apakah benda itu memberitahumu? Ye Guan dengan marah menunjuk ke arah pemilik Dao Pen. Beraninya kau, seorang penganut sesat yang berani, mempertanyakan para dewa. Pemilik pena Dao? Di lapangan. Para dewa semua memandang pemilik Dao Pen. Apa yang mereka yakini adalah kehendak para dewa. Sang Master Dao Pen tertawa marah dan berkata, Ye Guan, jangan berpura-pura menjadi orang hebat di sini. Aku lebih tahu latar belakangmu daripada istrimu. Ye Guan mengabaikan Sang Master Dao Pen. Dia melihat ke sekeliling para dewa yang bersembunyi dalam kegelapan dan berkata, semuanya, bahkan jika kalian mempertaruhkan nyawa kalian, bisakah kalian benar-benar mendapatkan segel suci ini? Para dewa terdiam. Pemilik penada Dao mengerutkan kening. Ye Guan berkata lagi, kamu telah disegel untuk segel dewa ini sejak lama. Bukankah harga ini cukup tinggi? Maaf, bahkan jika kamu menang, tetapi hanya ada satu segel, bagaimana kamu akan membaginya? Apakah kamu ingin bertarung lagi? Bahkan jika kamu bertarung, bisakah kamu mengalahkan Master Dao Pen dan Hao Shen? Terjadi keheningan mematikan di mana-mana. Pemilik Dao Pen tiba-tiba berkata, Ye Guan, jangan membuat orang-orang di sini bingung dengan kebohonganmu, kamu. Ye Guan mengabaikan pemilik Dao Pen. Dia menoleh ke arah Hao Shen dan berkata, Hao Shen, kali ini adalah pertikaian Dao antara aku dan pemilik pena Dao. Aku tidak punya dendam padamu dan aku tidak ingin menjadikanmu musuh. Apakah kau benar-benar ingin terlibat dalam pertikaian kita? Hao Shen menyipitkan matanya sedikit. Ye Guan menoleh dan menatap para dewa. Semuanya, aku tidak punya dendam terhadap kalian.
Aku bahkan menjalin hubungan baik dengan beberapa dewa di sepanjang jalan. Masalah hari ini adalah antara aku dan pemilik pena Dao Agung. Aku tidak ingin bermusuhan dengan kalian. Selama kalian berjanji untuk tidak ikut campur dalam masalah antara aku dan dia, aku dapat segera menggunakan segel ini untuk membantu kalian membuka segel dan membiarkan kalian memperoleh kebebasan. Dia berhenti sejenak dan menambahkan, saya juga ingin berbagi segel ini dengan kalian semua. Bagikan cetakan ini. Mendengar kata-kata Ye Guan, semua orang di lapangan tercengang. Pemilik pena Dadao juga berdiri di sana dengan linglung, dan segera wajahnya menjadi gelap. Ye Guan mengangkat segel para dewa. Segel ini adalah senjata dewa nomor 1 di sini. Maaf, jika ada orang di wilayah kita yang mendapatkannya sendirian, itu hanya akan menjadi bencana, karena mereka pasti akan diburu. Tidak hanya itu, segel ini memiliki sebab dan akibat yang besar. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat menikmati segel ini sendirian. Dalam hal ini, mengapa kita tidak membaginya? Pada saat ini, dewa dalam kegelapan tiba-tiba bertanya, bagaimana kita berbagi? Semua dewa memandang Ye Guan, dan Ye Guan berkata, segel ini berisi kehendak para dewa. Selain itu, ada hukum dan kekuatan yang tidak kita ketahui. Mari kita pelajari bersama dan bagikan hasil penelitian kita. Tentu saja, demi keadilan, setiap orang akan menguasai segel ini selama 100 tahun. Saya akan menguasainya selama 100 tahun terlebih dahulu. Dan kemudian, berdasarkan kekuatan, siapapun yang memiliki kekuatan terkuat akan menjadi orang kedua yang menguasainya selama 100 tahun. Bagaimana menurutmu? Semua orang di lapangan terdiam. Ada lebih dari 20 dewa di lapangan. Dengan kata lain, orang terakhir hanya perlu menunggu selama 2000 tahun untuk menguasai segel ini. 2000 tahun tidak diragukan lagi merupakan angka yang menakutkan bagi orang biasa. Tetapi bagi para praktisi seperti mereka, 2000 tahun mungkin hanyalah masa pengasingan. Tidak diragukan lagi, semua dewa di sekitar sangat tergoda oleh lamaran Ye Guan. Pada saat itu, seorang dewa tiba-tiba bertanya, bagaimana kami bisa percaya padamu? Ye Guan tersenyum dan berkata, bagaimana dengan ini, aku tidak akan menyimpan segelnya untuk saat ini, aku akan membiarkan orang lain menyimpannya selama 100 tahun. Sewaktu dia bicara, pikirannya bergerak, dan segel suci melayang tepat di depan Dewa Iblis. Setan itu tertegun, karena dia tidak pernah menyangka Ye Guan akan memberinya segel ini. Bukan hanya dia, tetapi semua dewa di lapangan tidak menduga hal ini. Pemilik pena Dadao menatap Ye Guan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam segel dewa, Zongxin tiba-tiba merasa sedikit emosional. Pria muda ini sangat kuat. Rencana jahat pemuda ini sungguh menakutkan. Hanya dia yang tahu bahwa jika dia tidak mendapatkan persetujuan dari sektenya, itu akan sia-sia bahkan jika pihak lain memperoleh segel dewa. Roh segel ilahi telah hilang, dan sekarang Ta Zongxin setara dengan roh segel ilahi. Oleh karena itu, hanya dengan memperoleh pengakuan Ta Zongxin, seseorang dapat menguasai segel ilahi. Pemuda ini melakukan hal ini. Di satu sisi, dia secara alami mempercayai iblis, tetapi di sisi lain, dia tidak sepenuhnya percaya kepada iblis. Tentu saja, begitulah seharusnya, jangan pernah percaya 100% kepada seseorang, karena ketika dihadapkan dengan kepentingan yang sangat besar, seringkali belum lagi orang luar, bahkan saudara terdekat sekalipun bisa saja mengkhianati kita. Oleh karena itu, Anda harus selalu memiliki rencana cadangan. Saat Ye Guan memberikan segel dewa kepada Zongxin,
semua dewa di tempat kejadian, setelah terkejut, percaya pada Ye Guan. Pria muda ini tidak bisa membodohi mereka. Pemuda ini benar-benar bersedia membagikan meterai Allah. Jika pihak lain bersedia membagi segel Tuhan, mengapa mereka harus bertarung dengan pihak tersebut? Seperti yang dikatakan pemuda itu, tidak ada dendam di antara kita. Apa yang sedang kamu perjuangkan? Lagi pula, meskipun kau mempertaruhkan nyawamu, kau mungkin tidak dapat memperoleh benda suci ini. Pada saat ini, seorang dewa tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, saya ingin berteman dengan Anda." Saya juga, dan aku. Tak lama kemudian semua dewa dalam kegelapan mengemukakan pendapatnya. Hanya Dewa Hao yang tersisa. Ye Guan tidak ragu sama sekali. Dia menatap Dewa Iblis dan berkata, "Senior, tolong pinjamkan padaku sebentar." Pada saat itu, setan itu pun sadar. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera mengembalikan segel ilahi, benda suci tertinggi, kepada Ye Guan. Suasana hatinya saat ini rumit. Alasan mengapa dia memilih Ye Guan adalah karena dia ingin memilih seseorang yang tampaknya lebih kuat. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Guan, yang hanya dia temui satu kali, akan sangat mempercayainya. Itulah tujuan ilahi yang tertinggi, berikan saja padanya. Pola ini, kepercayaan ini, setan itu tertawa, dan dia menjadi lebih yakin bahwa dia tidak memilih orang yang salah. Ye Guan mengambil alih segel dewa, dan kemudian langsung melepas segel semua dewa di lapangan. Setelah semua segel para dewa hancur, napas mereka pun dipulihkan. Ye Guan menoleh dan menatap Dewa Hao, namun segel Dewa Hao tidak tersentuh. Hao Shen terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Menurutku, seseorang harus memiliki awal dan akhir. Aku tetap memilih pemilik pena Dao." Para dewa semuanya agak bingung. Pemilik pena Dao sedikit terkejut. Ye Guan mengangguk, "Aku menghormati pilihanmu." Sambil berkata demikian, dia memandang pemilik Dao Pen, Guru Dao Pen, "Demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, jika Anda menyerah, aku bisa meninggalkan Anda dengan tubuh yang utuh." Bersambung,